Oke, assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Pak Ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Nah Bu, seperti yang kita sepakati dulu ya, kita akan melakukan percakapan setelah observasi ya, atau pra observasi. Mohon maaf, pasca observasi. Nah, dulu kita kan sempat membahas baik pada saat pra observasi maupun pada saat observasi. Nah, sekarang kita akan menyampaikan kira-kira apa tujuan percakapan kita pada kesempatan pagi ini, gitu Bu ya. Nah, kira-kira Bu Mira masih ingat nggak kira-kira apa yang akan kita bicarakan di percakapan kali ini? Untuk hari ini saya kira Bapak itu mau menanyakan hasil kemarin waktu yang pra dan ketika mengobservasi di kelas kemarin. Ya. Yang akan menindaklanjuti hasil observasi saya ketika mengajar di kelas 10-2 kemarin. Oke, baik. Kemudian apa yang sudah Bu Mira lakukan setelah saya lakukan observasi kemarin? Kemarin itu waktu observasi kan memang saya belum banyak menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi yang saya lakukan kemudian di pertemuan berikutnya saya mencoba untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi yang sudah pakai jadi sudah saya mulai menggunakan pembelajaran antara siswa yang berkemampuan low, medium, dan yang baik. Kemudian kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Bu setelah sampai sudah membuat RTP tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian sampai terapkan di kelas, itu kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa? Indikator pencapaian saya di materinya materi bahasa Indonesia dengan teks sastra. Jadi indikatornya saya harapkan si peserta didik dengan berbagai macam uang atau kecerdasan perbedaan kemampuan tadi mampu menuliskan karya sastra atau teks sastra, bukan karya teks sastra dalam bahasa Jawa berdasarkan perbedaan prosesnya tadi. Kan yang saya ambil adalah perbedaan proses di antara yang low, kemudian medium dan high, itu mereka walaupun prosesnya berbeda tapi bisa menuliskan teks sastra menggunakan bahasa-bahasa dengan jadi macam-macamnya itu jadi bisa dipadu-padankan dalam satu paragraf. Nah, kemudian ini area yang mana Bu, atau pengembangan apa yang perlu sampai kembangkan lagi sehingga untuk pembelajaran sampai nanti bisa menjadi lebih bermakna dan tentunya berpihak pada ini area apa saja yang akan Ibu kembangkan? Ini berarti rencana kedepannya berarti Pak. Kalau saya ini nanti area yang saya mau pakai lagi untuk laksanakan untuk diferensiasi ini mungkin kalau kemarin kan yang proses, mungkin kemungkinan di pertemuan berikutnya atau mungkin tahap berikutnya saya akan menambah ke yang konten, jadi kontennya saya bedakan. Kalau kemarin kontennya sama tapi prosesnya beda, kalau ini konten dan juga ke produk hasilnya. Kira-kira apa yang ingin Bu Mira harapkan dari pengembangan diri ini? Misalnya, saya ini anak-anak misalnya produknya seperti apa, atau kontennya seperti apa, itu apa yang Bu Mira harapkan di situ? Yang saya harapkan nanti, jadi tadi dengan berbagai macam proses, kemudian dengan berbagai tingkatan kemampuan anak yang berbeda-beda, saya harapkan dengan prosesnya beda, kemudian kemampuannya beda, tapi mereka bisa mencapai tujuan yang sama, tujuan pembelajaran yang sama, kemudian hasilnya juga maksimal dengan berbagai macam anak. Nah, karena anak-anak itu kan memang ini Bu ya, kita tahu bahwa anak-anak itu kan gaya belajarnya juga kan beda-beda ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik. Kira-kira Bu Mira bagaimana untuk menanggapi situasi seperti ini, bagaimana diferensiasi produknya atau kemarin kan saya mencoba untuk mengelompokkan, jadi saya kelompokkan satu kelompok itu 3 hingga 4 orang. Jadi dari kelompok yang berdasarkan tingkatan kemampuan mereka dari yang rendah, medium dan juga yang tinggi,
saya kelompokkan, kemudian karena kemampuannya ini satu kelompok juga berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih ke visual, lebih ke auditori, atau mungkin ke estetik, tapi yang saya gunakan karena apapun macam kemampuan anak, tapi saya lebih menggunakan ke yang visual, ke gambar dan juga video, karena anak-anak pasti lebih tertarik. Mungkin di pertemuan berikutnya mungkin akan saya tambahkan yang kinestetik untuk yang memacu yang kinestetik dan juga yang Baik, Bu Mira. Kemudian ini Bu Mira ya. Kemarin kan juga saya mengamati juga ketika pas observasi itu kan kemungkinan kita kan sudah belajar tentang KSE ya kemarin ya. Ya yang waktu dengan Pak Triandon itu ya tentang sosial emosional. Nah, kira-kira ini itu bisa nggak dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran di situ? Kemarin kalau yang KSE kan dasarnya memang diferensiasi kan Pak. Jadi saya rasa kalau emosional dan sosialnya mereka bisa dimasukkan ke pembelajaran diferensiasi itu kan memang sangat berkaitan Pak. Kira-kira contohnya seperti apa ya Bu? Contohnya kalau di pembelajaran, kalau mungkin ke materi berikutnya Pak ya, di materi berikutnya kan nanti ada materi aksara Jawa. Mungkin kalau yang saya mau terapkan di emosional dan sosial nanti, jadi nanti saya bagi berkelompok, kemudian setiap kelompok itu memiliki, saya bagi tipe A, B, C, di mana setiap tipe A itu ada aksara Jawa yang sangat mudah. Jadi ibaratnya kalau aksara Jawa kan ada yang pasangan, itu saya beri yang tidak ada pasangan, kemudian yang tipe B itu yang ada pasangannya, kemudian yang tipe C itu aksara Jawa yang tingkatan tinggi. Jadi dari setiap kelompok tadi yang A, B, C, kemudian mereka nanti ibaratnya saya sudah buat kartu-kartu, jadi mereka akan bermain kartu. Jadi seperti kalau mereka biasanya kalau di kelas dan kos main kartu Uno, nah itu nanti kita main kartu dengan tapi aksara Jawa. Jadi nanti siapa yang mendapatkan poin terbanyak itu kan berarti kan meningkatkan emosional mereka, senang gregetan itu kan berarti emosional. Iya, emosinya soalnya itu senang kan sebagainya ya. Baik, beneran. Oke, kemudian kira-kira aktivitas pengembangan ke depan ya. Ini apa kira-kira aktivitas mungkin dalam apa setelah ulangan atau apa itu aktivitas pengembangan apa yang perlu ini Bu Mira kembangkan selain tadi mungkin pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSI juga include di situ. Nah, kira-kira kedepannya itu apalagi yang mau Bu Mira kembangkan? Untuk pembelajaran ke depan yang akan saya kembangkan adalah banyak bertingkatan prosesnya untuk siswa yang berbeda-beda tadi. Oke ya, jadi mungkin strategi proses ya. Kemudian tujuannya apa Bu yang dicapai dari pengembangan ini? Tujuannya itu diharapkan peserta didik itu bisa mencapai tujuan pembelajaran walaupun dengan kemampuan dan proses yang berbeda. Tujuannya yang mereka capai tetap sama dan hasilnya mencapai hasil yang sama. Seperti itu. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Kalau di bab ini untuk tingkat keberhasilannya, saya harapkan peserta didik bisa membuat suatu teks sastra dengan menggunakan berbagai macam bahasa rindu. Sastra sederhana Bu ya? Sederhana, menggunakan 11 macam bahasa rindu. Nah, kira-kira hal seperti ini perlu dukungan apa ataupun siapa Bu di sini? Kalau dukungan saya rasa dari tugas harusnya dukungan seluruh komponen sekolah ya Pak. Jadi dari guru juga mendukung. Kemudian jadi kita tidak bergerak di satu kelas saja, tapi juga ada dukungan dari kurikulum dan juga pimpinan kepala sekolah dan juga lingkungan anak-anak. Ketika anak-anak bersemangat berarti kan kita juga mendapat dukungan. Jadi ini berarti ada dukungan wali kelas juga ya Bu ya, wali kelas kemudian murid-murid itu sendiri Bu ya. Kemudian waktunya Bu ini kira-kira sampai butuh berapa lama untuk pengembangan ini kita? Pengembangannya mungkin 4
hingga 5 kali pertemuan, sehingga nanti anak terbiasa itu ya untuk sepertinya sampai 5 kali pertemuan. Baik, Mira tadi, nah ini apa kira-kira nanti rencananya itu mulai kapan Bu? Kira-kira mau desain? Kalau ini kan setelah minggu depan ini kan ada mata pelajaran jadwalnya kan mau puasa. Iya. Efektif fakultatif mungkin ketika setelah Puasa ya? Waktu puasa itu Puasa dan setelah puasa iya, dia. setelah puasa. Oke, sampai setelah puasa ya. Oke, setelah lebaran. Baik. Oke, kemudian Bu Mira itu ingin memastikan kegiatan tersebut berjalan itu bagaimana supaya bisa memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan sebagainya. Saya jika berarti supaya pembelajarannya supaya lancar, berarti saya harus memantau ikut serta dalam diskusi anak-anak. Ketika anak-anak diskusi, saya tetap di kelas, tetap keliling kelompok. Setiap kelompoknya saya harus walaupun mereka diskusinya berbeda-beda kan, tapi saya juga harus tahu mereka diskusinya sudah mencapai target atau belum. Baik, Bu Mira, nah ini kita sampai pada kesimpulan Bu ya. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini? Yang saya simpulkan ya Pak, jadi kalau menurut saya pembelajaran yang saya lakukan dari pra observasi dan sekarang yang saya simpulkan ini pembelajaran diferensiasi ini sangat diperlukan karena di sekolah kita atau mungkin di sekolah lain juga tingkatan kemampuan anak berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan pintar semua atau kurang semua, tapi beda-beda. Jadi sangat diperlukan dan memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu dari siswanya, wali kelas, sekolah, dan juga dari kebijakan. Baik, Bu Mira, terima kasih sekali sudah membersamai saya untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan Bu Mira tetap semangat untuk menerapkan pendidikan jadi ya sesuai dengan sesuai dengan mutu untuk kurikulum merdeka ini, sehingga kita bisa menjadi guru yang bisa mewadahi semua kebutuhan anak. Ya, Mira, semoga sukses. Terima kasih banyak dan salam untuk mana itu gas wis ting 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 ting.